balik ke niatan mereka mengambil kebijakan itu. Apakah motifnya untuk menakut-nakuti sehingga kemudian yang digunakannya adalah atas nama preman? Iya. Ini maksudnya gitu kan kita cukup petugas kesehatan gitu untuk membangun situasi seperti itu. Nanti bisa garau, gitu bikin ke preman. Ya lihat kami diganti ke preman nanti di sana kalau memang niatnya untuk teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita di acara ngobrol bagaimana ilmu. Sekarang tuh lagi rame tentang lockdown. Masih rame. Atau rame lagi. PSBB. Katanya PSBB diperpanjang jadi PSBB. Jadi, nah selain itu, Mami yang jadi ini tuh ternyata selain kita lockdown di dalam negeri, ternyata Indonesia tuh di lockdown juga di luar. Untuk beberapa negara menolak kedatangan warga Indonesia datang ke negara berapa 29 negara lockdown Indonesia. Bahkan bukan hanya turis ataupun orang biasa, bahkan tenaga ahli apapun nggak bisa masuk. Nah ini gimana nih? Ada 5 orang Cijagra paling jauh ke Cicerah mau lockdown 2 orang Amerika mereka boleh paling ngambil maka mana ke Bojong Soang ngomong tara ke Skotlandia karena ke Zimbabwe matak mau di lockdown tapi ketika hari ini kemudian kita di kebijakan negara kebijakan pemerintah daerah setempat memberlakukan kembali situasi lockdown, PSBB dan seterusnya. Ya ini kan yang ahli-ahlinya kan menjadi seolah mana yang lebih prioritas, kesehatan, ekonomi. Kalau nggak ada ekonomi nggak akan mungkin bisa sehat. Yang bayar ke rumah sakit. Nah, dalam untuk sehat mau bisa ngalah duit, tagering nggak banyak memanen lah. Gitu. Artinya antara ahli ekonomi dan ahli kesehatan ini seolah-olah saling prioritas. Belum lagi ngomongin nanti ada ahli agama harus menjaga kan sama sarua ada dalilnya juga sarua. Konon katanya kita sudah ada di tengah situasi resesi. Ya, nah itu. Jadi itu kan efek dari kebijakan. Jadi yang mungkin yang awalnya kita menyelamatkan ekonomi dan mungkin menyampingkan dulu kesehatan, ternyata kan tidak bisa. Jadi tetap aja ekonomi rakyat kesehatan gitu. Nah jadi sebenarnya ya mungkin kalau kita menyalahkan nggak baik juga ya. Jadi siapa yang harus dijadikan kami kita misalkan harus disalahkan kan itu nggak baik juga gitu ya. Tapi nih menurut Kang Fahmi bagusnya itu gimana gitu ya. Dan soalnya kan ya itu ternyata kesehatan juga baik itu dalam segi ilmuannya lah. Kesehatan dulu, ekonomi dulu, baik dalam agama itu sama kan. Ikhtiar dulu tetap menjaga kesehatan gitu. Nah itu sama pentingnya gitu. Mungkin memang di situasi yang bingung, tapi kebingungan ini kan harus mengeluarkan solusi dan ketidaksiapan atau itu kepada suatu kebijakan yang menghasilkan kebijakan yang salah gitu ya. Dan akhirnya kita di lockdown gitu, di lockdown oleh beberapa negara. Banyak muncul fenomena ya dalam situasi hari ini, dalam hasil sehari-hari. Fenomena satu dengan fenomena yang lainnya pada dasarnya semua terkoneksi, semua terhubung. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri kecuali Allah yang berdiri sendiri, sisanya adalah selalu terhubung dengan situasi yang lain.
sebut saja misalkan sebut saja resesi ekonomi misalkan. Ya saya kurang paham tentang apa itu resesi ekonomi dan bagaimana, tapi paling tidak kerasa. Ya, kerasa gitu kan ya. Ngerti sih gitu tapi kerasa gitu kan. Bagaimana efek resesi ekonomi? Duit boga, aya boga duit oge, ada punya uang juga, kemudian barang yang enggak ada, kalau giliran barangnya ada harganya jadi mahal, gitu kan. Akhirnya jadi orang-orang terbatas lah yang mampu hanya segelintir orang yang mampu membeli dan mengkonsumsi kan, pada ini ekonomi seperti itu. Dan yang saya khawatirkan justru dengan situasi kita sudah masuk pada masa resesi dengan segala kebijakan, entah atas nama kebijakan lokal, provinsi hingga nasional, bahkan berlapis kepada internasional. Ya saya khawatir terjadi, mudah-mudahan jangan sampai kayak kasus reformasi. Ujung-ujungnya dengan bukannya sekadar demonstrasi tapi juga penjarahan. Ketika orang sudah kalap, orang sudah kelaparan, orang sudah gini. Nah ini yang harus kita sikapi secara serius, antisipasi ke arah sana gitu. Dan tentu saya pikir ini nggak cukup hanya dengan keterlibatan negara. Keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam mengantisipasi ini harus ada. Karena kenapa? Seperti kita bayangkan, untuk mau dikatakan bahwa kita nggak siap dalam menghadapi situasi bencana dan seterusnya mungkin misalkan ya, bahwa kita tidak siap dalam menghadapi gini-gini mungkin tapi enggak juga gitu. Karena kenapa? Karena yang saya tahu pada situasi bencana apapun, baik yang sifatnya lokal maupun nasional bahkan internasional, orang-orang Indonesia itu sangat terkenal dengan dermawan. Bahkan masuk rating yang paling cukup tinggi lah. Bagus orang Indonesia mah. Kasus tsunami Indonesia, kasus kejahatan perang di mana negara yang lain Indonesia hadir. Kasus apa untuk urusan kedermawanan Indonesia masuk nomor terbaik di antara negara-negara yang lain. Walaupun dengan situasi yang musibah sekalipun gitu ya. Nah ini artinya ada nilai-nilai agama yang masuk kepada bangsa kita, bahwa pada situasi sempit, bahwa pada situasi lapang sekalipun kita harus berbagi. Nah saya pikir kalau nilai-nilai ini terus kita bangun, nilai-nilai ini terus kita kembangkan, nilai-nilai ini terus kita kerjakan dalam keseharian, bahwa secara makro kita resesi, tapi dalam keseharian kita baik-baik aja. Karena bangsa kita dengan nilai-nilai agama yang berhasil digunakan dalam keseharian, nilai-nilai agama yang mereka, apapun agamanya pada dasarnya, karena overall pada dasarnya mengajak kepada kebaikan, gitu ya. Beda akidah unggul beda akidah unggul. Atas nama kebaikan, atas nama kemanusiaan, overall seluruh agama menyatakan itu. Jika ini terus menerus dilakukan, saya pikir insya Allah resesi paling tidak di negara kita bisa bukan dikendalikan, paling tidak bisa diredam. Tidak akan terjatuh kepada resesi yang mengkhawatirkan. Tingginya pengangguran, nantinya PHK itu mungkin tidak berdampak secara langsung pada kematian, tapi mungkin pada kriminal, tingkat bunuh diri gitu kan, kemudian memunculkan penyakit yang lain semacam stres, gila dan seterusnya. Itu yang memang akan menjadi fenomena sosial yang dengan sendirinya hadir gitu. Artinya apapun itulah, skenario apapun yang unknown, yang tidak kita ketahui, yang tidak kita pahami gitu kan ya. Artinya bahwa kita paham bahwa kita akan ada PSBB lagi, bahwa kita paham bahwa negara kita bahkan di lockdown oleh negara-negara yang lain, kemudian bahwa kita sekarang ada pada situasi resesi dunia, antar kita sesama manusia, antar kita sesama saudara, antar kita sesama bangsa bahkan antar bangsa, jikalau memang punya itikat untuk saling menghidupkan, sebutlah seperti itu, tidak untuk saling menjatuhkan, tidak saling untuk mematikan gitu kan. Saya pikir
kita bisa melampaui situasi resesi hari ini. Di resesinya ada tapi tidak terasa gitu ya. Ya, bisa jadi. Ada sih resesi secara angka gitu Iya. kan, tapi tidak terasa dalam keseharian. Mungkin nggak sih ya, saya pikir sangat mungkin aja gitu kan. Ya ini saya usulan aja buat tim survei ya, usulan aja buat tim survei biar dapat proyek juga. Proyek surveinya. Jadi tolong survei bukan hanya mereka yang mati gara-gara COVID, tapi mereka yang bertahan hidup gara-gara di lockdown. Ya. Berapa jumlahnya? Iya. Dan bandingkan dengan orang yang mati gara-gara di lockdown tapi bukan gara-gara COVID. Ada nggak gitu kan ya? Iya. Ini harus kita hitung. Kenapa? Ya bahwa nikmat Allah itu tidak pernah bisa kita hitung, ya. Tapi ini adalah buat kita refleksi bahwa kita ingin membangun semangat hidup bahwa entah pada situasi resesi, entah pada situasi apapun, selama nilai-nilai agama, apalagi nilai-nilai ajaran Islamnya, misalkan dalam membangun perasaan satu saudara dengan saudara yang lain, satu akidah, beda darah, beda daerah, mempenting satu akidah, ini bisa menjadi kata kunci perubahan. Ya kita balik lagi ini, kalau misalnya ternyata kan balik lagi ketika ada sesuatu kita butuh solusi. Ya. Nah ini tuh yang lagi rame sekarang di Bandung tuh ini kampanye. Jadi warga satgas COVID itu untuk memperlakukan 3M itu, memakai masker, menjaga jarak, dengan mencuci tangan itu, mereka merangkul preman-preman katanya. Preman, sedangkan ini kan banyak pro kontra. Kenapa harus preman gitu. Masih ada kan istilahnya ada yang lain lah, juga relawan yang bisa bersedia, ataupun masih ada kan struktur terendah mungkin lah paling bawah itu di bawah RW dan juga mungkin ada anak-anak taruna gitu. Kenapa lebih memberi preman kepada karang taruna? Ini kan kalau buat aku memperjelas bahwa ini bagian dari teror, menakut-nakuti urusannya, nyingsieunan. Jadi soal gitu, kalau memang mau bersikap wise, terus mau bersikap ramah dalam sosialisasi, ya nggak harus dengan preman juga sih kalau menurut aku gitu. Tapi tadi nggak mau urusan anak preman butuh proyek ternyata terus ada preman yang disarolehnya, alhamdulillah gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Justru jangan-jangan relawan-relawan COVID yang kemudian disebutkan sebagai preman, insya Allah preman-preman saroleh gitu, bukan dalam skenario menjadi teror atau menteror masyarakat. Jangan apa, tidak jangan sampai seperti itu gitu. Karena akhirnya kan jadi seolah mempertegas hadirnya COVID. Udah mas COVID itu jadi teror, PSBB juga jadi teror, ya datang nih relawannya yang dalam frame masyarakat juga belum sepenuhnya baik, misalkan ya teror deh, jadi teror. Ya gimana buat saya ketika teror ya pembunuhan sistemik. Kalau buat saya, kalau memang itu skenarionya, tapi mudah-mudahan bukan seperti itu, lebih kepada niatan bahwa ini bagian dari ikhtiar untuk menjaga kesehatan, ikhtiar untuk saling mengingatkan. Saya pikir bisa sesederhana itu, saya pikir. Tapi gini, mungkin dengan apa ya, dengan merangkul preman gitu ya, itu melegalkan preman juga mungkin jadinya. Nantinya mungkin ya banyak perspektif ya. Misalkan kita bisa pakai perspektif pemberdayaan. Oke. Gara-gara diketahui ternyata menurut angka data bahwa yang nganggur itu adalah preman, maka diberilah pegawaian untuk menjaga ketertiban COVID dengan menghadirkan preman sebagai partner negara agar banyak masyarakat sedia menggunakan tertib 3M. Nah, misalkan ya kalau kita melihat dengan cara kacamata positif, gitu ya, kita bisa, karena preman juga manusia. Mungkin gini nih kalau ini menurut saya pandangan saya itu, jadi kalaupun misalnya emang mau seperti itu ya tujuannya untuk merangkul pengangguran yang jadi preman, memberdayakan para preman gitu. Mungkin bagusnya tidak mengatasnamakan preman, tapi di dalamnya preman gitu. Kita bisa sebutlah, kita pikir satgas, tapi walaupun yang dilibatkan adalah preman. Ya ini kan urusan kemasan, urusan mengemas. Tapi pada akhirnya kenapa kemudian yang di highlight jadi preman? Nah ini yang saya mau jadi mereka, ini mah teror, teror gitu kan.
Kenapa tidak dilihat mereka sebagai manusia? Nah, itu. Bukan labelnya yang dilabelkan. Itu maksudnya. Artinya negara sendiri kadang-kadang atau media sendiri kadang-kadang ya, aduh ini resep gue ngegoreng kayak gitu. Aduh, ini tobat hampura. Ya betul, jadinya takutnya kan dari kita membunuh teror dengan teror. Iya. Biasanya menutup masalah dengan masalah lain. Iya. Selalu mau disebut penutupan Iya, utang, itu yang utang. kita obrolan di episode sebelumnya, bahwa kita sejatinya nggak pernah bisa ngomongin satu masalah dengan fokus kepada masalah itu. Kita selalu terjebak kepada opini-opini orang lain. Kita malah membicarakan obrolan-obrolan yang lain. Itu yang kita bicarakan adalah bagaimana menyelesaikan COVID. Tapi gara-gara untuk menyelesaikan itu adalah butuh ketertiban, dan untuk melakukan ketertiban akhirnya melibatkan preman. Akhirnya diomongin preman diomongin. Mereka harus kenal tuh. Ya bisa gak bangsa ini kita bisa. Jadi akhirnya anu pokoknya oke. Mengkowe kan saya di warung lah. Itu mungkin jadi untuk beberapa, apalagi orang yang secara langsung berinteraksi ya, dengan mungkin di pasar atau di terminal atau apa, mereka tahu lah takutnya seperti apa, terus kan cara penyampaiannya mungkin nanti seperti apa. Nah mungkin apakah baiknya emang itu tetap seperti itu dan mungkin tadi ya dibungkus dengan wadah yang lain, atau ya udah aja melibatkan saya melihat kepada niatan sebenarnya gitu. Balik lagi kepada niatan mereka mengambil kebijakan itu. Apakah motifnya untuk menakut-nakuti sehingga kemudian yang digunakannya adalah atas nama preman? Iya. Tapi kalau memang niatnya untuk membangun sosialisasi atas nama kebaikan, ya udah libatin aja orang yang terlibat, yang bersedia terlibat. Urusan nanti yang tersedianya dia mantan preman, dia apa? Lihat dia sebagai manusia, bukan sebagai apa yang dilabeli dan melabelinya gitu. Sehingga tidak terjebak lagi pada friksi diksi yang tadi dia melibatkan preman untuk menertibkan GM misalnya. Ya maksudnya gitu kan kita cukup petugas kesehatan gitu untuk membangun sosialisasi seperti itu. Apakah nggak cukup Dep Kominfo misalkan mun aya mah gitu kan nanti bisa garawe gitu bikin ka kudu preman ya legal kami diganti ku preman nanti bisa kalau memang niatnya untuk teror misalkan. Iya betul. Ini kan jadi saya pikir ini cara berpikir yang cukup aneh, walaupun seolah-olah ini cara menggunakan cara berpikir yang ngomong bayar cenah ngarasa areuneuh geus ku si eta mah preman orang dinya ngarah ame sieuna. Bukan ujung-ujungnya teror, bukan membangun kesadaran. Orang kalau, dan ini juga terjadi pada ketika orang melakukan sesuatu atas dasar takut, dan orang melakukan sesuatu atas dasar kesadaran, nyaman mana kira-kira? Ini bukan hanya pada urusan beragama, ini bernegara juga sama. Iya. Jadi yang mau kita bangun itu apa? Ketakutan, kesadaran. Gitu. Jika kalau memang ketakutan yang lebih menguntungkan, nah ini masalahnya. Soalnya kalau yang dibangunnya kesadaran, mau keuntungan, misalkan kalau pakai perspektif itu, akhirnya yang digoreng atas nama ketakutan dong, karena ini yang paling bisa melahirkan cuan. Kalau perspektifnya itu, tapi mudah-mudahan nggak seperti itulah. Mudah-mudahan bukan. Iya. Mungkin gini nih, kan munculnya beberapa gagasan seperti ini tuh alasannya dikarenakan warganya yang tidak taat. Boleh lah mungkin kalau misalnya masih di ruangan keluarga, ruang lingkungan dekat gitu ya. Tapi ini kayak misalnya ke ruang lingkup yang lebih besar itu, ke pasar, ke mall, itu banyak orang yang emang tidak taat protokol. Ya kan jadi tinggal pertanyaan, kenapa mereka tidak taat? Ini harus dievaluasi. Jadi kita memupuk kesadaran itu. Nah iya, kenapa banyak warga negara tidak taat kepada aturan negara? Kenapa? Percaya. Artinya sudah muncul distrust gitu loh. Selain muncul distrust, atau bisa jadi ya kurang efektif sosialisasi, kurang efektif, yang ada hanyalah teror misalkan ya. Ya halo, banyak orang dewasa loh hari ini di sini gitu ya, yang sudah punya pemikiran A, B, C, D, dan artinya atas nama negara, atas nama itu harus jauh lebih siap menghadapi bangsa-bangsanya, anak-anak bangsanya para liter. Mulai lebar udah ya cukup. Yang dikasih permen ya. Kalau kamu pakai masker nanti dikasih uang ya 10.000.
nggak sesederhana itu. Justru lapisan negara, lapisan ini harus jauh lebih siap menghadapi bangsanya sendiri. Iya. Karena kan sebenarnya seperti apa namanya, omongan Soekarno kalau nggak salah ya, yang paling bahaya itu justru berhadapan dengan bangsanya sendiri ketimbang bangsa yang lain. Ancaman itu, ancaman terbesar dalam iya, sendiri. Iya, berhadapan dengan bangsa sendiri. Dan ini yang terjadi kalau kita bayangkan bahwa ini adalah skup kepentingan nasional, skup kepentingan bangsa, bahkan dunia. Misalkan atas nama kesehatan hari ini butuh keterlibatan, kesadaran, ya oke lah misalkan ditakut-takuti gitu kan. Tapi mana core yang dominannya? Ya, apakah lebih kepada yang diproduksi ketakutan atau kesadaran? Iya. Kalau hanya ketakutan itu hanya sesaat kok. Nanti lahir tuh betul. bisa sangat sesaat. Ini kayak gini, kemarin sebelumnya kan sebelum adanya gagasan ini kan mulai ada denda ya. Dan denda. Jadi orang-orang tuh kalau disebut ya takutnya ketika ada hadiah lah, ketika ada apa gitu. Jadi itu mungkin yang betul yang kata orang, jadi yang muncul adalah ketakutan. Dan itu hanya sesaat. Pas ada aja, kalau nggak ada ya mungkin dia tidak ada. Ya ini kan disebut, kalau yang COVID itu fenomena terbaru COVID itu. Yang harus dibangun walaupun butuh waktu yang cukup lama adalah justru membangun kesadaran dalam tertib dalam banyak hal, bukannya sekadar urusan tertib berhadapan dengan urusan COVID, tapi dalam banyak hal. Karena ini yang kita bayangkan, kesehatan juga ternyata ujung-ujungnya berawal dari ketertiban. Tertib melakukan tindakan sejumlah protokoler yang sudah dikondisikan seperti itu. Nah, artinya kembali kepada obrolan awal tadi, selain itu bahwa insya Allah kita akan sangat mungkin melewati situasi hari ini, sebut saja resesi, selama nilai-nilai kebaikan sesama manusia, nilai-nilai kepedulian sesama manusia tetap kita kedepankan, tetap kita jalankan dalam keseharian. Saya pikir itu jadi salah satu solusi. Tentu berharap juga keterlibatan negara jauh lebih maksimal dalam memahami ini, karena kadar pemahaman dan kadar kesadaran masyarakat sangat variatif. Kayak gitu terus, ya, alhamdulillah juga ya, intinya adalah kita jangan sampai berbelok niat gitu ya. Jadi apa yang kita fokuskan awal ya itu kita selesaikan, kerjakan. Kita kerjakan. Jangan sampai ya mungkin tadi ya, terjebak pada hal yang bukan yang pokoknya. Nah, ya mungkin ada sesuatu yang memilih untuk masalah resesi. Kalau masalah resesi sebenarnya tadi udah bilang, kalau kita berhadapan dengan urusan resesi, jangan lupa berbagi, karena kita sama-sama warga Ilahi Robi. Asik. Oke baik, aku Ami. Saya Fadil. Ketemu lagi nanti di acara Ngomel. Aku tadi menang ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.